Oke teman-teman semua, selamat sore. Jadi saya mau bikin dalam bentuk live sebentar aja. Ini salah satu studi kasus dari CMPP ya. Jadi di video kali ini video juga bakal saya save. Ini bukan membahas saham A, saham B, chart A, chart B, bukan begitu. Tapi lebih ke studi kasus biar kita tanda kutip sama-sama belajar. Saya bikin di sini. Oke, saya jelasin. Jadi waktu itu CMPP tuh dia ARB di sini. Volume gede. Bener gak? Ini volume gede. Orang pada panik, wah volumenya jelek nih, tinggi banget. Padahal teman-teman harus ingat, ketika di hari ini terjadi di tanggal 23 Maret, itu wajar aja kalau dibanting ya. Karena retail pada masuk banyak berbondong-bondong. Kan dia yang monitoring X-nya kan itu dihapuskan. Jadi arahnya bisa 25%. Akhirnya retail FOMO, wah ini udah to the moon nih. Akhirnya mereka masuk dan mereka nyangkut. Nah, di sini saya ada ngumpulin data-datanya. Di sini saya ada kasih data-datanya di sini. Ya, di sini saya catat semua. Ini penting fungsinya broker summary biar kita lihat isi dalamnya itu apa aja sih. Nah, sebenarnya wajar aja ketika MG melakukan taking profit, dia exit kurang lebih di sini netnya minus 3,6 miliar ya. Wajar aja orang dia udah masuk dari sini pelan-pelan. Mungkin sebelumnya juga masih ada, cuma saya lacak dari tanggal 18 Maret 2022. Di sini dia udah exit nih, di sini teman-teman ya. Kita lihat di sini udah exit nih. Udah exit. Di sini masuk kebalik ya, di sini masuk dari 605. Di sini dia udah TP sebagian di 871. Wajar gak kira-kira kalau misalnya dia exit lagi di atas pucuk, kalau dia udah cuan kurang lebih 20% dan 30%. Yang kita tahu juga MG tuh biasanya dia tuh tipikalnya tuh tektok-tektokan gitu. Jadi wajar aja kalau misalnya si MG tuh cabut gitu. MG dan AZ kayaknya di sekitar sini. Saya cuma sampai 18 Maret 2022 ya datanya ya gitu. Overall sebenarnya di sini tuh dia exit. Itu wajar. Mereka punya barang di bawah, kemudian retail pada berbondong-bondong masuk, mereka taking profit tuh wajar banget. Makanya volumenya tinggi gitu. Dan setelah kita lihat seperti itu, di sini kita lihat trennya tuh masih bagus ya. Di sini trennya masih bagus kan. Dia masih bagus, masih uptrend. Dia nyoba potensi ke kita supportnya dulu. Nah, di sini kita lihat nih, setelah dia memang volume sell tinggi, kita lihat di dalam tuh ada siapa. Di sini saya lihat ada YP dan BK. Memang tanda kutip, kalau YP itu bisa jadi ada campuran retail, tapi menurut saya cukup besar juga flow-nya, makanya saya catat di sini. Kemudian ada BK 1,3 miliar, average itu sebesar 702. Pertanyaannya adalah, ngapain si BK diem ketika saham si CMPP ARB dia nggak ngapa-ngapain gitu. Menurut saya ini BK ini asing yang masuk ya. Ini BK biasanya asing juga yang pakai. Di situ ada flow menurut saya, tapi dia masih diem, masih nunggu. Sebelumnya dia juga ada masuk di sini. Jadi kalau kita cek sebenarnya dari broker summary, itu kalau kita cek itu CMPP dia tuh si BK tuh punya 2,4 miliar. Cuma ini belum update ya. Ini belum update. Sayangnya belum update sampai hari ini broker summary-nya. Kayaknya hari ini belum update ya. Coba saya cek. Ini belum update. Jadi dari tanggal 1 sampai 24 nih, pas dia kurang lebih kita ambil di sini ada 2,4. Dia tuh masuknya tuh baru-baru sebenarnya teman-teman. Dia tuh masuknya tuh baru-baru. Di sini baru masuk 746 juta, average 663, kemudian 1,3. Pas kemarin yang naik kenceng ada KZ juga asing. Meskipun asingnya memang dia masuk cuma 500 juta ya, kecil ya KZ ya. Tapi ini juga tanda tanya, ngapain dia HK di pucuk diam di situ? Jadi pertanyaan dong. Itu bisa jadi studi kasus juga. Akhirnya setelah dia turun di sini, kita lihat di sini ada support. Ini tuh akhirnya diapresiasi. Kita taunya dari mana? Setelah hari ini ada flow masuk ya. Kita lihat juga di sini. Dia berhasil mantul kalau teman-teman cek. Jadi, sekalipun sahamnya turun, teman-teman juga perlu minimal tahu support resistance. Udah tahu, nah Bandarmology itu sebagai pendukung gitu. Setelah kita melihat dia retest di sini dan kenceng, sekarang apa teman-teman mau FOMO lagi? Gitu. Harusnya ketika memang ada momen buy on weakness, itu bisa teman-teman pantau gitu. Ini salah satunya. Ini volumenya juga tinggi. Jadi kalau kita kemarin ngomong volume sell tinggi terus tebar fear saham ini bakal turun lah ke 400 ke 500, nah teman-teman next di kasus saham selanjutnya tuh harus realistis gitu. Lihat support selanjutnya berapa, tenang dulu, nggak usah panik ya, karena selalu ada solusi gitu. Yang saya jelasin tadi di sini juga udah saya jelasin. Di sini BK ada punya barang total kurang lebih dia 2M. Logikanya ketika dia ARB sampai sini, kalau memang dia mau jualan di atas kan bisa. Kenapa dia nggak jualan di atas aja buat taking profit? Nggak masuk akal kan. Padahal average-nya udah 700 loh. Sampai 850 nggak dijual. Dan kalau kita lihat hari ini, itu asing tuh masuk 1,2M. Meskipun broker summary-nya belum masuk,
di view saya itu ada kemungkinan BK yang masuk. Ya, 1,2 miliar net foreign-nya. Artinya apa? Artinya CMPP diakumulasi oleh asing, diapresiasi setelah mencapai supportnya. Di situ bisa dijadiin pelajaran buat teman-teman semua bahwa nggak semua saham itu harus di cut loss, tanda kutip. Kalau kamu misalnya scalping ya beda lagi. Kalau kamu scalper ya kamu harus cabut gitu, misalnya 1%, 2%. Tapi misalnya contoh dalam studi kasus misalnya kemarin harusnya nutup gap ya. Contoh, kita lihat di time frame lebih kecil lagi nih. Harusnya dia nutup gap nih. Mikirnya kan nutup gap kan. Kemudian dia malah ARB. Anggaplah teman-teman mungkin lagi aktivitas apa, terus tiba-tiba ARB kan, pasti panik dong. Nah, di situ sebenarnya jangan langsung panik, lihat dulu gitu trennya gimana. In my view, ini CMPP masih bagus. Dan kalau kita lihat, hopefully dia bisa naik ke atas. Saya nggak berani nyebut targetnya. Lihat aja di Stockbit, dia bakal retest dulu ke sini resistensinya. Ini resistance kuatnya. Hopefully dia bisa ke sana. Dan saya juga udah bahas juga untuk CMPP dari awal, dari morning briefing sampai sebelum sesi 2. Dia itu udah bottoming. Hopefully ini kita bisa jadiin studi kasus gitu ya teman-teman ya. Jadi volume tinggi. Ya, ini sell tinggi. Lihat dulu karena apa? Karena ada satu kejadian tertentu, tanda kutip sell on news, itu wajar gitu ya. Tergantung lagi, sekali lagi tergantung, bukan berarti kamu trading tuh nggak pakai cut loss, enggak. Maksud saya tuh bukan seperti itu. Maksudnya gini loh, ini kasus kalau misalnya kamu pengen nge-swing, kemudian misalnya kamu cedera gitu, kamu masuk pakai money management. Misalnya kamu masuk pas lagi bottoming deket gapnya nih, kamu mau masuk misalnya 735. Kemudian dia turun ARB, anggaplah kamu tinggal, kamu nggak pantau. Nah, kamu pantau di bawahnya buat average down. Kurang lebih kayak gitu. Makanya kamu harus lihat juga gitu momentumnya gimana. Jangan sampai kamu karena dia turun ARB-nya kebuka, terus kamu langsung cut loss. Itu salah besar. Kamu malah jual di bawah. Ibaratnya kamu malah donasiin barang kamu ke bandar gitu. Karena kita lihat juga pakai logika gitu. Tanda kutip gini loh. Sekarang gini, ngapain si BK tuh masuk sampai 2M? Sekali lagi yang saya bilang, dia masuk sampai total 2M lebih, 2,3 miliar lah kurang lebih lah. Sama yang sebelum-sebelumnya kalau kita cek dari broker summary, dia ngapain masuk kalau misalnya tanda kutip ya nggak dijual gitu kan di atas gitu. Kenapa dia nggak jual di atas gitu? Kenapa masih di hold gitu? Dan sudah terbukti kalau itu mantul gitu ya teman-teman ya. Meskipun ini saham lucu-lucu, saya juga masuk kecil banget kok ke CMPP. Ini saham lucu-lucu soalnya gitu. Cuma kurang lebih ini bisa jadikan studi kasus buat teman-teman ke depan gitu. Sebelum cut loss, lihat dulu trennya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, di video live kali ini cuma sampai sini dulu. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa jadiin pelajarannya ke depannya. Sebelum cut loss, lihat lagi trennya. Selama masih bisa ditoleransi, ya bisa pakai plan yang lain. Tapi tanda kutip ingat, jangan denial. Kalau misalnya memang trennya udah patah, ya jangan dipaksain gitu. Kalau trennya udah patah jangan dipaksain. Tapi kalau trennya begini masih uptrend, kemudian dia mantul lagi di support, bisa gak dia kira-kira di sini mantul setelah bikin high low? Kan ada potensi gitu. At least sekalipun dia turun, kamu udah punya barang di bawah average, jadinya kejemput di bawah, kamu udah cuan. Tinggal kamu amanin pakai trailing stop aja, misalnya di 700, 720, kurang lebih seperti itu. Oke, thank you teman-teman semua.